Apa itu hukum syariah? Hukum syariah. Hukum adalah ketetapan, syariah adalah peraturan atau tata cara, itu syariah. Lah, hukum syariah itu adalah hukum tentang tata cara hidup. Hidup itu apa saja isinya? Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh atau am. Ghairu mahdoh disamakan dengan am. Am itu apa? Umum. Mahdoh itu apa? Tertentu. Jadi ada ibadah mahdoh tertentu. Artinya tertentu di sini adalah tertentu waktunya dan tata caranya. Itu sudah harus diturut. Kalau tidak begitu maka ditolak. Itu namanya mahdoh. Kemudian ada ibadah yang umum. Umum itu berhubungan dengan sesama manusia. Misalnya kamu memberi. Nah, memberi orang. Atau kamu memasukkan uang ke kotak masjid. Atau kamu memberi jajan nang temanmu. Nah, itu namanya ibadah am. Sodakoh ya, sodakoh. Mungkin sodakoh tenaga. Ada temanmu merasa berat mengangkat sesuatu, kamu bantu. Misalnya dikongkon Pak Guru mindah meja. Lek ijen kan kangelan ya. Soalnya pian sik cilik. Ijen kangelan, nah ambek koncone melok ngewangi atau pian sing ngewangi konco. Nah, itu namanya ibadah am. Lah, semua itu ada tata caranya. Misalnya kamu memberi uang atau memberi makanan, jajan nang konco, ini hubungannya dengan am. Kira-kira gendis yang menerima yang akan kamu beri, kemudian kamu memberi jajan nang gendis. Tapi caranya kamu lempar. Misalnya, ini apa? Kira-kira gendis gelem nerima apa enggak? Kenapa? Tidak sopan. Dan itu cara yang tidak baik. Itu bukan memberi tapi penghinaan. Ya. Kayak ngekei nang kere aja diuncalno. Ya kan? Ngekei nang PT. Kir piur. Lah iki nang menungso. Ada aturannya. Jadi memberi kepada orang itu tapi tidak menyakiti orang yang diberi. Itu aturannya. Jadi memberi itu dengan baik-baik. Memberi itu dengan cara yang baik. Dan ucapan yang baik, bukan menghina. Miko nawani Nasril jajan. Ying arep iki ya. Ditawani, ying arep apa? Itu kan sopan. Mungkin Nasril walaupun enggak suka nang jajan iku mang. Tapi mungkin karena sopane Miko, maka akan diambil juga, akan dimakan juga. Tapi coba dibalik, saiki dengan cara yang tidak baik. Ying diuncalno, war. Mari ngono lugur jajan nang lemah. Kira-kira Nasril gelem ambil apa enggak? Sudah caranya tidak sopan, jatuh lagi. Atau cara sopan. Miko ngekei Nasril dengan sopan. Ini apa? Ini jajan 2 bungkus ya. Katakanlah awal iki Gorio-rio ngono ya, umpama. Gorio-rio loro.
Yen aku ndek loro, nya sitok dang. Wis. Mari ngono Miko ngomong-ngomong. Nang ngene kancane. Nyayeng manglo tak kei Goryo-ryo. Ngomong-ngomong. Suwe-suwe kancane mang ngomong, tutuk kupinge Nyayeng. Akhirnya apa yang terjadi? Tersinggung Nyayeng. Kok sitok 500 wae diomong-omongno sak kecamatan ngono. Dan ngekei piro wae. Akhirnya kan tersinggung. Itu juga namanya tidak baik. Nah, itu dilarang di dalam surat Al-Baqarah. 263 dilarang. Jadi memberi itu dengan cara tidak menyakiti dan tetap hormat kepada yang diberi. Itu jadi aturan tadi, hukum tadi, hukum apa namanya syariah, yaitu mengatur orang-orang agar tetap di dalam koridor hukum atau koridor syariah. Jadi cek gak ngawur ngono lho sembarang itu. Gak urip iku sak penake dhewe ana aturane. Nah, bagaimana dengan mahdoh salat? Nah, salat zuhur ya waktune zuhur. Kecuali waktu pergi nang Kediri sudah lewat 2 farsah. Maka kamu boleh mengkodok sholat di sana. Bukan mengkodok, tapi menjamak. Misalnya kebetulan berangkat itu jam 10 sampai Kediri jam 1. Oh, tapi jam 10 ke jam 1 kan sholat, waktunya sholat zuhur ya. Ya, sholat zuhur. Tapi kamu boleh jamak. Kosor. Boleh jamak kosor di Kediri. Jamak kosor itu bagaimana? Jamak takdim. Takdim itu awal, kosor itu singkat. Jadi jamak sudah menjamak. Jamak itu mengumpulkan. Ya, jamak itu mengumpulkan, takdim itu awal. Berarti mengumpulkan 2 sholat di awal waktu. Zuhur dengan asar dikumpulkan sholatnya di zuhur 2-2. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar juga 2 rakaat pada waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim kosor. Kosornya tadi 4 menjadi 2. Itu namanya nyingkat atau mengkosor, memotong atau meringankan gitu loh. 4 menjadi 2. Lek 3 gak iso jadi 2. 2 gak iso jadi 1. Tetap kayak subuh kan 2. Ya tetap subuh gak bisa jadi 1. 2 ya 2. Yang 4 bisa jadi 2. Itu namanya dikosor. Kemudian takdim itu sholat asar ditaruh pada zuhur bersamaan dengan sholat zuhur. Jadi sekarang Allahu Akbar. Niatnya itu sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian salam, assalamualaikum. Kemudian berdiri lagi. Niat sholat asar. Allahu Akbar sampai selesai 2 rakaat. Assalamualaikum sudah selesai. Berarti kamu sudah sholat zuhur dan asar. Ditaruh di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim bil kusri. Nah, sekarang jamak takhir bagaimana? Takhir. Kamu ingat omongannya ya. Takhir berarti akhir. Akhir itu ditaruh di waktu kedua atau di waktu akhir. Zuhur, sholat zuhur ditaruh di asar. Bil kusri dengan kosor. Tadi tetap 2. Aturannya sholat zuhur dulu 2 rakaat, kemudian salam, kemudian ngadeg maneh, terus niat sholat asar 2 rakaat. Ya sudah seperti itu.
Jadi bedanya kalau takdim itu ditaruh di awal waktu, yaitu waktu yang pertama. Apa waktu pertama? Zuhur. Atau isya ditaruh di maghrib. Maghribnya tetap 3, nggak boleh disingkat jadi 2. Tetap 3. 4-nya yang isya boleh disingkat menjadi 2. Bil kusri. Jadi itu jamak takdim bil kusri. Dengan kosor jamak di awal waktu dengan kosor bahasa Indonesia ini kira-kira begitu. Nah, semuanya ada aturan. Itu namanya hukum syariah. Itu. Ayo. Apa hukuman murtad dalam Islam? Loh, hukuman apa? Hukuman murtad kalau menurut Imam Syafi'i itu boleh dibunuh. Murtad itu apa? Harus tahu dulu istilah murtad itu apa? Murtad itu keluar dari agama Islam. Itu namanya murtad. Terus orang yang dihukumi murtad itu bagaimana? Ya wis pokoknya metu nang agama Islam, baik dia menjadi ateis, tidak bertuhan atau menuhankan Tuhan yang lain. Misalnya masuk Kristen berarti menuhankan Nabi Isa atau Yesus. Kemudian masuk agama Hindu atau Buddha, menuhankan ya agamanya Hindu dan Buddha. Masuk agama Konghucu, nah itu mbah sapa Konghucu pangerane gak ngerti. Jadi itu kalau sudah masuk ke atau tidak bertuhan sama sekali, wis aku mau nang Islam, males aku. Umpama ya misalnya. Wis gak pangeran-pangeranan, gak salat-salatan, gak poso-posoan, enak bebas urip. Nah, sudah mengatakan seperti itu. Walaupun itu ucapan cuman guyon, umpama ya, masih guyon. Dia sudah murtad. Sudah keluar betul-betul keluar dari agama Islam. Tidak boleh seperti itu digawe guyonan. Nah, kalau sudah kalau murtad berarti dia sudah keluar dari agama Islam, itu hukumannya boleh dibunuh, dipancung. Hukumannya dipancung. Itu. Lah terus penyebab murtad itu apa saja? Ada 3. Penyebab murtad pertama, menghina Allah dan Rasulullah. Ya sembuh ya apa caranya? Menghina Allah dan Rasulullah. Sahabat gak ngerti. Pokoknya ngono. Kemudian membolak-balikkan hukum. Yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Kok popo pacaran itu? Sah saja. Nah, kalau sampai padahal haram kan hukumnya pacaran. Haram. Nah, itu dikatakan sah saja. Nah, kalau sudah sebegitu berarti dia sudah keluar dari Islam, memutarbalikkan hukum. Mangan babi gak apa-apa. Lek gawe wong agama liya gak apa-apa terserah. Tapi wong Islam ndak boleh. Yang mengatakan seperti itu orang Islam itu sudah katakan murtad, hukumnya sudah murtad. Kalau dia Islam. Makanya agama aja digawe bulinan, ya. Ngomongku hati-hati. Jadi apalagi ya lali sih. Tadi apa? Menghina Allah dan Rasulullah. Yang kemudian memutarbalikkan hukum. Haram dikatakan halal, halal dikatakan haram. Kemudian meremehkan Al-Quran dan simbol-simbol agama Islam. Kayak masjid moro digawe misale ya ana arek lanang wedok padha traweh utawa salat 5 waktu. Kok malah
digawe ajang pacaran di masjid. Nah, itu penghinaan itu. Masjid kok malah digawe pacaran. Itu bisa dihukumi murtad. Pacaran bener loh ya, bukan soalnya pernah terjadi di TikTok kayak apa iya nggak salah pernah. Itu tertangkap basah orang berduaan di kamar mandi di masjid. Pacaran di kamar mandi lanang wedok. Tertangkap kamera CCTV. Dikira jeding ada kamera ini butuh. Nah, makanya kalau sudah seperti itu, sudah menghina, apalagi menghina Quran, itu wis jelas-jelas murtad. Gitu. Bagaimana pandangan Islam terhadap Yahudi? Ya kita tetap aja mengatakan mereka orang kafir. Orang di luar Islam adalah orang kafir, gampang ngono. Atau lebih halus bahasa kita, bahasa Indonesia non muslim atau disingkat nonis. Non Islam, nonis. Nah itu ya kita mengatakan tetap mereka itu nonis atau kafir. Malah kafir itu siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Ini surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Jenenge suratnya kafirun. Nah, orang-orang kafir. Cuma dalam hidup bertetangga, hidup bernegara, hidup bersosial itu kita tetap bertetangga dengan baik. Tidak boleh saling menyakiti, nyender-nyender, ngilok-ngilok, menghina, menfitnah dan sebagainya. Tidak boleh. Ya, kita hidup harus memberikan contoh yang baik sebagai orang Islam dengan akhlak-akhlak yang baik seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah sendiri sudah mencontohkan dulu di zaman awal-awal Islam di Madinah itu banyak sekali orang Yahudi Nasrani, terutama Yahudi itu banyak. Paling banyak di Madinah awal-awal Islam sampai 70% orang Yahudi itu di Madinah. Terus apakah perang terus? Enggak. Rasulullah itu orang yang akhlaknya sangat mulia. Sehingga orang yang Yahudi pun, orang yang Nasrani pun itu bisa masuk Islam karena melihat akhlaknya Rasulullah. Rasulullah orangnya sangat-sangat pemaaf. Mosok budal nang masjid ben esuk didoni ambek wong Yahudi. Ngono ya gak ngamuk. Bareng kok dongaren Yahudi gak ngidoni aku. Ditakokno tanggoe, iki apa wong iki? Kanjeng Nabi sakit. Langsung ditambangi, nggawa buah. Kanjeng Nabi nyambangi wong sing ngidoni nggawa buah. Ono wong ngono. Mboten. Lha iso gawano arit ae. Dibele ngono ya. Ya masih isan. Ngono akhire wong mlebu Islam. Hanya karena disambangi lek loro. Itu. Jadi tetap pandangan kita mereka orang kafir. Selain Islam adalah kafir, gampang ngono. Cuma dalam hidup bernegara kita harus rukun. Tonggoan ambek wong Hindu, tonggoan ambek wong Buddha, tonggoan wong Konghucu, Cina, tonggoan ambek wong ateis sekalipun, dengan siapapun pokoknya yang beragama lain kita tetap rukun. Kerja bakti misalnya minggu nganu lek ngene kene gak ono. Ning ngene perumahan-perumahan ono kerja bakti minggu pagi membersihkan gorong-gorong. Iku got-got iku sing sakmene ngono ya, biasae kalen-kalen kaya iku ngarep ngono iku. Nah, membersihkan gorong-gorong nek kono iku ono.
Lah rukun. Mereka agamanya macam-macam. Rukun tapi. Nah, seperti itu. Islam memandang nonis adalah kafir, tapi hidup bertetangga harus tetap rukun. Apa arti dari an-nur? An itu dari kata al. Al karena belakangnya itu ada n atau nun, nur, maka alnya masuk ke dalam nun menjadi an nur. An atau al itu bahasa Inggrisnya the. The apa artinya? Kaono. Karena arti ini. Al apa artinya? Kaono. Tapi ada artinya juga. Ada artinya. Nah, itu urusannya apa itu nahwu sorof. Al itu adalah lam ta'rif. Wah, ana ngono ne barang ya keterangan. Ketahuan nih. Nah, terus nur itu apa? Nur itu cahaya. Jadi an-nur adalah yang bercahaya. Siapa an-nur yang sesungguhnya? Allah. Allah itu selain namanya Allah juga disebut nur. Juga disebut huda. Al-hadi. Al-hadi yaitu yang memberi hidayah. Jadi banyak namanya Allah. Kalau an-nur mestinya itu penyebutan ke nama Allah. Salah satu nama Allah ada Rahman, ada Rahim, ada an-nur, ada al-hadi, semacam-macam. Tapi biasanya seringkali dipakai gawe jenengi langgar, gawe jenengi masjid, ya, gawe jenengi yayasan yatim piatu, yang mambu-mambu Islam ngono iku lho. Nah, itu seringkali an-nur itu dipakai terutama masjid. Di Surabaya ana masjid gede jenenge an-nur. Apa tahu salat nang kono. Jadi nur itu sendiri adalah cahaya. Kalau ditambah an berarti yang bercahaya atau yang menyinari, yang mencahayai, yang menyinari. Siapa yang menyinari? Allah. Itu. Menyinari apa? Ya kabeh sampai hatimu ini disinari oleh Allah. Kenapa? Karena kamu mau ngaji. Karena kamu mau sholat. Itu sinar dari Allah. Kamu melihat sholat itu baik. Kamu melihat ngaji itu baik. Itu berarti kamu melihat. Ayo coba sekarang ada nggak kelihatan matahari, tapi bias dari sinar matahari sampai bisa kita rasakan ya, bisa sehingga kita bisa melihat sesuatu ini, karena ini bias dari sinar matahari yang menerangi bumi. Coba kalau malam tidak ada lampu, semuanya nggak ada, kamu bisa melihat apa? Nggak bisa, gelap. Nah, sekarang hatimu disinari oleh Allah sehingga kamu bisa melihat bahwa mencari ilmu adalah wajib. Sholat 5 waktu adalah wajib. Sehingga ketika kamu disinari hatimu oleh Allah, kamu mengetahui, oh ngaji itu wajib, mencari ilmu itu wajib. Kemudian sholat itu wajib. Sebagai hamba harus sujud kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Gitu. Lah lek gak gelem sujud nang ngene pangerane sing maringi penguripan terus nang sapa? Oh, nang grumbul ngono ndukur. Sujud rono katene. Jadi itu ya. Itu namanya omang. An-nur itu yang memberikan cahaya. Dan itu Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad